Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. 1. Pengantar dan latar belakang. Pada senja yang mendung, terdapat sebuah desa kecil yang terhampar di lereng perbukitan. Di sana hiduplah seorang pemuda bernama Ali yang telah terjerumus dalam dosa besar, perbuatan zina. Meskipun dia telah diberi nasihat oleh ulama dan keluarganya, namun nafsu dan godaan terus menguasainya. Suatu hari ketika Ali sedang berjalan-jalan sendirian di tepi sungai, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang sedang mencuci pakaian. Wanita itu bernama Aisyah, seorang janda muda yang tinggal di desa tetangga. Mata Ali langsung terpesona oleh kecantikan Aisyah, dan tanpa ragu, dia mulai mendekati wanita itu. Dalam suasana senja yang hening, Ali dan Aisyah pun terlibat dalam percakapan yang semakin intim. Ali, yang terbuai dalam pesonanya Aisyah, lalu melangkah lebih jauh dengan mengajaknya untuk bertemu di tempat terpencil malam itu juga. "Maafkan aku Aisyah, tapi aku tidak bisa menahan diri saat melihatmu," kata Ali dengan suara gemetar, dihantui oleh perasaan bersalah yang mulai menghampirinya. Aisyah menatapnya dengan mata penuh keraguan, namun juga terlihat terpesona oleh kata-kata Ali. "Tapi Ali, ini tidak benar. Kita tidak boleh melakukan ini. Allah melarang perbuatan zina," ujarnya dengan suara lembut namun tegas. Namun, nafsu dan godaan telah membutakan Ali. "Aisyah, aku mencintaimu. Kita bisa menyembunyikan ini dari semua orang. Tidak ada yang akan tahu," desak Ali, terlena dalam obsesi dan keinginan duniawi. Aisyah terdiam sejenak, lalu menatap Ali dengan pandangan penuh keputusasaan. "Ali, aku tak bisa melangkah lebih jauh dalam dosa ini. Aku takut akan siksa Allah di akhirat nanti," ujarnya dengan suara bergetar, mencoba menjangkau hati Ali yang sudah terluka. Namun, Ali terlalu terpesona dan terobsesi untuk mendengarkan kata-kata bijak Aisyah. Bab 2, Kisah dari Riwayat Sejarah. Di malam itu, ketika Ali dan Aisyah tengah terbuai dalam obsesi dan nafsu duniawi, tanpa mereka sadari, langkah mereka telah dipantau oleh malaikat Ridwan yang ditugaskan untuk mencatat amal perbuatan manusia. Dengan hati yang berat, malaikat Ridwan menyaksikan perbuatan terlarang yang sedang mereka lakukan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dan awan hitam menutupi langit, memperlihatkan tanda-tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Ali dan Aisyah, yang telah terlena dalam hawa nafsu, tidak menyadari akan tanda-tanda tersebut. Saat mereka tiba di tempat terpencil, Ali memeluk erat tubuh Aisyah dengan penuh gairah. Namun, sebelum mereka sempat melakukan tindakan yang tidak senonoh, tiba-tiba tanah di sekitar mereka terbelah, dan dari dalamnya muncullah sosok yang menakutkan. "Sesungguhnya, aku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi peringatan kepada kalian," ujar sosok yang muncul dari tanah dengan suara gemuruh yang menggetarkan hati. Ali dan Aisyah terkejut dan ketakutan melihat munculnya sosok yang dianggap oleh umat Islam sebagai utusan Allah. Mereka segera menyadari kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kedua pemuda itu dengan pandangan penuh belas kasihan, namun juga tegas dalam memberikan peringatan. "Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan yang terlarang ini. Ingatlah bahwa azab kubur menanti bagi mereka yang tidak bertaubat," tegurnya dengan suara yang menggema di malam itu. Ali dan Aisyah, yang kini telah tersadar dari lamunan nafsu, menundukkan kepala mereka dengan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dengan penuh penyesalan, mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji untuk meninggalkan perbuatan zina serta bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dengan suara yang penuh kelembutan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka akan pentingnya taubat dan kebaikan dalam menjalani kehidupan di dunia. Setelah memberikan peringatan tersebut, sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali masuk ke dalam tanah, menyisakan Ali dan Aisyah yang kini penuh dengan penyesalan dan kesadaran akan dosa yang telah mereka perbuat. Bab 3, Hukuman dan Pelajaran dari Tradisi Islam. Setelah peristiwa yang menakutkan itu, Ali dan Aisyah kembali ke desa mereka dengan hati yang dipenuhi rasa penyesalan dan ketakutan akan azab kubur.
Mereka telah menemukan kesadaran baru akan pentingnya menjauhi perbuatan zina dan mengikuti ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Ali yang kini penuh dengan penyesalan, mencari bimbingan dari ulama dan memutuskan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun dan bahwa dengan bertaubat dengan tulus, dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunannya. Aisyah, di sisi lain, merenungkan peristiwa yang telah terjadi dan berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan menjaga dirinya dari godaan dan nafsu duniawi yang dapat membawanya kepada dosa. Dia mengambil pelajaran dari pengalaman yang menakutkan itu dan bersumpah untuk menjadi lebih kuat dalam iman dan takwa. Dalam Islam, perbuatan zina merupakan dosa yang sangat besar dan dikenai hukuman yang keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang perbuatan zina dalam Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan tentang konsekuensi yang akan menimpa pelaku zina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan pengajaran tentang hukuman bagi pelaku zina dalam hadis-hadisnya. Beliau bersabda, "Wahai kaum mukmin, jauhilah perbuatan zina, karena perbuatan zina membawa kemaksiatan yang besar. Barang siapa yang telah terjerumus dalam perbuatan zina, hendaklah dia bertaubat dengan sungguh-sungguh sebelum datangnya ajal." Kisah Ali dan Aisyah merupakan pengingat bagi kita semua akan bahaya perbuatan zina dan pentingnya menjauhinya serta bertaubat jika telah terjerumus dalam dosa tersebut. Mari kita ambil pelajaran dari kisah mereka dan berupaya untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam dengan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab 4, Imajinasi dan Pembelajaran. Setelah mengalami peristiwa yang menakutkan di malam itu, Ali dan Aisyah terus merenungkan pelajaran yang mereka dapatkan. Mereka menyadari bahwa dosa zina tidak hanya memiliki konsekuensi di dunia, tetapi juga di akhirat dengan azab kubur yang menanti bagi pelakunya. Ali yang kini penuh dengan penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki diri, mengalami proses perubahan yang besar. Dia mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih sungguh-sungguh, melaksanakan syalat dengan khusyuk, dan membaca Al-Quran secara rutin. Dia juga aktif dalam kegiatan dakwah di desanya, berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang lain. Aisyah, di sisi lain, juga mengalami transformasi dalam dirinya. Dia menjadi lebih waspada terhadap godaan nafsu duniawi dan berusaha untuk menjaga dirinya dari situasi yang dapat membawanya kepada dosa. Setiap kali dia merasa tergoda, dia mengingat kembali peristiwa di malam itu dan menguatkan tekadnya untuk tetap berada di jalan yang benar. Kedua pemuda tersebut juga sering bertukar pikiran dan saling memberikan dukungan satu sama lain dalam perjalanan mereka menuju takwa dan kebaikan. Mereka memahami bahwa menjauhi perbuatan zina bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan kekuatan iman dan keteguhan hati, mereka yakin bahwa mereka dapat melaluinya. Dalam imajinasi mereka, Ali dan Aisyah sering memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka tidak mendapatkan peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam itu. Mereka menyadari bahwa tanpa petunjuk dan pengingat tersebut, mereka mungkin akan terus terjerumus dalam dosa dan menghadapi azab yang lebih berat di akhirat nanti. Dari kisah Ali dan Aisyah, kita dapat mengambil pembelajaran bahwa takwa dan kepatuhan kepada ajaran Islam adalah kunci untuk menghindari dosa dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun godaan dan ujian selalu mengintai, namun dengan tekad yang kuat dan kesadaran akan konsekuensi dosa, kita dapat mengatasi segala cobaan dan menjalani hidup dengan penuh keimanan dan kebaikan. Mari kita terus mengambil pelajaran dari kisah-kisah dalam sejarah Islam dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bab 5, Pesan kesimpulan dan ajakan untuk bertaubat. Kisah Ali dan Aisyah adalah cerminan dari betapa pentingnya untuk selalu menjaga diri dari godaan dosa dan mengikuti ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Dari perjalanan mereka, kita dapat menarik beberapa pesan penting yang dapat menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan. 1. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan Maha adil dalam memberikan hukuman kepada pelaku dosa. Ketakwaan kepadanya adalah kunci untuk menghindari perbuatan yang dilarangnya. 2. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Jika kita telah terjerumus dalam dosa, janganlah berputus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan Dia selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. 3. Jagalah diri dari godaan nafsu. Kita harus selalu waspada terhadap godaan nafsu duniawi yang dapat membawa kita kepada dosa. Dengan memperkuat iman dan menguatkan tekad, kita dapat menolak godaan tersebut dan tetap berada di jalan yang benar. 4. Berpegang teguh kepada ajaran Islam. Islam adalah agama yang sempurna dan memberikan petunjuk yang jelas bagi kehidupan manusia. Kita harus selalu mengikuti ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengambil pelajaran dari kisah Ali dan Aisyah, marilah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan amal ibadah kita, serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersama-sama, kita dapat menjalani hidup yang penuh dengan kebaikan dan mendapatkan keridhaannya di dunia dan akhirat. Mari kita renungkan pesan-pesan yang terkandung dalam kisah ini dan berjanji untuk terus memperbaiki diri menuju ke arah yang lebih baik. Taubatlah dengan sungguh-sungguh dan berpegang teguh kepada ajaran Islam sehingga kita dapat meraih kebahagiaan sejati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.